Hidup adalah sebuah perjalanan, berproses mencari tujuan dan arti kebahagiaan. Kita semua mempunyai batas. Istirahat sejenak untuk lepas dari rutinitas. Berpetualang untuk kembali mengenali diri sendiri, menikmati waktu, dan mencari inspirasi. Sobat Salapa semuanya, setelah tadi kita berkeliling ke Jogja, sudah berwisata, sudah kuliner. Sekarang saatnya melanjutkan ekspedisi KRL Solo Jogja. Nah, sekarang kami sedang berada di stasiun Yogyakarta. Dari sini perjalanan ekspedisi kami akan berlanjut ke stasiun Maguwo. Apa aja ya yang ada di sana? Yuk nanti kita lihat sama-sama. Nah, sekarang sebelum jalan-jalan naik KRL, mungkin lebih oke kalau kita ngobrol kali ya sama penanggung jawabnya KRL Solo Jogja. Nah, kebetulan di sini ada Ibu Ana Purba selaku Vice President PT Kereta Komuter Indonesia. Nah, sebenarnya seperti apa sih dampak KRL ini? Apakah benar-benar membawa dampak ekonomi yang luar biasa pada masyarakat? Dan apakah juga menggeliatkan potensi wisata di sekitar Solo dan Jogja? Coba nanti kita tanya langsung ke Ibu Ana Purba. Jadi sejak kami mengoperasikan KRL ini komersil di Solo sampai ke Jogja dengan beroperasi di 11 stasiun, memang antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Ditambah di sini antusias masyarakat di sekitar 4 stasiun yang kami buka seperti Gawo, Ceper, kemudian Srowot, itu adalah Gawo ya, itu bangkitannya sangat luar biasa. Bahkan kemarin kami sudah mencapai rekor lagi bahwa ketika long weekend kemarin kami berhasil mengangkut 10.500 penumpang yang biasanya di masa pandemik dari Solo sampai Kutoarjo itu di angka 3.000 sampai 3.500, tetapi saat ini kami bisa melayani hampir 11.000 baik dari Solo ke Jogja ataupun langsung ke Kutoarjo menggunakan Pramex. Jadi bangkitannya sangat luar biasa dan kami tetap menjalankan protokol kesehatan, walaupun penumpang semakin banyak, kami tetap komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan. Bisa kami informasikan bahwa saat ini sebenarnya jadwal resmi KRL itu adalah 20. Tetapi di hari kerja itu kami menambah perjalanan 2 menjadi 22 dengan rangkaian yang semulanya hanya 4 kereta, sekarang menjadi 8 kereta untuk 2 transit dan hanya 1 yang menggunakan 4 kereta. Kemudian di weekend kami bisa menjalankan 24 sampai 26 perjalanan. Untuk apa? Supaya peningkatan jumlah volume penumpang ini dapat kami antisipasi untuk jaga jaraknya, sehingga penambahan perjalanan ini kami harapkan agar masyarakat tetap bergerak tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ini kan memang masih 2 bulan. Artinya kita mau melihat tren ini apakah memang mereka itu fokus berkegiatan seperti kuliah yang saat ini memang sebagian sudah terbuka. Kemudian ada pembukaan pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian beberapa kantor itu mungkin sudah menerapkan mulai dari 25% work from office, sekarang sudah 50%. Ini adalah hal-hal yang terus kami pelajari. Namun 2 bulan ini kami melihat bahwa mereka juga sangat antusias untuk melakukan perjalanan seperti mengunjungi dari Jogja ke Solo, Solo ke Jogja, menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetapi mereka juga ada yang berkegiatan, yaitu untuk bekerja dan kegiatan aktivitas lain yang mungkin harian, yang juga untuk penggerak ekonomi masyarakat seperti UMKM dan yang lainnya. Kita berharap dengan peningkatan ini juga itu berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian ataupun pariwisata yang saat ini sedang digalakkan. Jadi mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kami bisa melihat tren ini, dan 2 bulan ini kami masih mempelajari tren dari 11 stasiun ini dan aktivitasnya. Jadi sebenarnya memang KRL ini komitmen kami untuk menjalankan transportasi yang ramah lingkungan.
Jadi dari evolusi suara ataupun evolusi udara itu kita bisa antisipasi dengan teknologi KRL ini, kereta berbasis listrik ya. Kemudian tetap kami himbau kepada masyarakat dengan adanya perubahan budaya, kemudian perubahan dari yang biasanya mereka mendengar suara kereta ini menjadi tidak. Ini adalah hal yang harus kita pelajari dan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan. Sehingga ketika ada di perlintasan atau dekat rel, tetap utamakan bahwa kereta dan KRL ini harus didahulukan. Kemudian bagi mereka yang beraktivitas di sekitar rel, tetap utamakan keselamatan dan patuhi undang-undang perkereta-apian supaya dapat mendahulukan perjalanan kereta api ataupun KRL. Dan kami himbau kepada masyarakat, kita harus saling mensupport, mendukung bahwa penambahan perjalanan ini juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjaga perlintasan-perlintasan daerah sekitar rel agar perjalanan kereta api bisa lancar dan membangkitkan ekonomi masyarakat juga para wisata di sekitar stasiun. Sobat Salopo semuanya, tadi setelah kami berkeliling ke wisata Studio Alam Gamplong di Sleman yang masuk wilayah koordinatif Badan Otorita Borobudur, kami sekarang berada di Stasiun Maguwoharjo yang lokasinya berdampingan dengan Bandara Adi Sucipto. Di sini tempat saya berdiri sekarang ini adalah shelter bus Trans Jogja nih di belakang saya. Bis ini akan mengantar Anda kemanapun, mau wisata atau sekedar jalan-jalan di sekitar kota Jogja. Ngomongin soal wisata, paling dekat di sini ada Taman Budaya Borobudur yang lokasinya 500 meter dari sini. Nah, setelah ini kami akan melanjutkan ekspedisi KRL Solo Jogja menuju ke Stasiun Brambanan. Seperti apa keseruannya? Cus, ikuti terus. Dadah! Nah, Sobat Salopos, ternyata perjalanan menumpang KRL Solo Jogja itu menyenangkan sekali. Anda yang ingin melakukan perjalanan, wajib bawa ini ya, salah satunya sih. Ini namanya kartu multi trip, kartu yang dipakai untuk naik KRL Solo Jogja. Bukan cuma KRL Solo Jogja aja sih, pakai KRL yang lain juga bisa pakai ini. Saldonya minimal harus ada Rp8.000 untuk naik satu kali perjalanan KRL Solo Jogja. Selain itu, kalian juga bisa bayar KRL Solo Jogja ini pakai e-money, bisa juga pakai link aja. Nah, selain itu, selama naik KRL ini rasanya menyenangkan sih, karena yang jelas praktis ya, karena nggak usah antri tiket go show, kemudian tinggal tap deh ini, plek, selesai. Selain kali ketika ada kesempatan lagi untuk naik, mungkin kita bisa naik bareng-bareng. Yuk,